Juventus dan Barcelona bersiap memperebutkan gelandang Liga Premier. Juventus dan Barcelona siap bersaing untuk mendapatkan tanda tangan gelandang Manchester United Donny van de Beek, lapor Calcio Mercato. Gelandang Belanda ini diperkirakan akan meninggalkan Manchester United pada musim panas, setelah kesulitan mendapatkan tempat di tim utama mereka. Dengan persaingan yang ketat di lini tengah United dan cedera jangka panjang yang berulang menghambat momentumnya, Van de Beek kini diperkirakan akan meninggalkan klub, kemungkinan pada awal Januari. Juventus telah menyatakan minatnya untuk menambahkannya ke skuad mereka, mengingat dia adalah salah satu opsi utama dalam upaya mereka untuk menambah lini tengah. Namun, Barcelona telah ikut ambil bagian, menunjukkan minat pada Van de Beek saat mereka berusaha menutupi kehilangan Gavi karena cedera jangka panjang. Dengan kedua klub tertarik untuk mendapatkan jasa pemain Belanda itu, persaingan kompetitif diperkirakan akan terjadi saat Juventus dan Barcelona bersaing untuk mengamankan penandatanganannya. Barcelona, khususnya, termotivasi untuk mendapatkan opsi lini tengah dengan cepat mengingat kemunduran cedera Gavi, dan mereka bertekad untuk mengungguli Juventus dalam mengejar Van de Beek. Van de Beek jarang bermain untuk Manchester United, karena performa buruk dan kebugarannya membuatnya absen dari pertandingan selama sebagian besar waktunya di Inggris. Risikonya terlalu besar bagi kami untuk direkrut dan mungkin tidak akan memberikan dampak jangka panjang pada tim kami sebelum masa pinjamannya berakhir. Yakin kalahkan Napoli sekalipun sulit. Andrea Cambiaso mengantisipasi pertandingan yang menantang saat Juventus bersiap menghadapi Napoli di pertandingan Liga mendatang. Dengan Juventus mengejar Inter Milan dalam perebutan mahkota Liga Italia, mengamankan kemenangan melawan Napoli menjadi sangat penting. Napoli, juara bertahan Scudetto, mengalami kemunduran, setelah kalah dalam 2 pertandingan kompetitif terakhirnya, termasuk kekalahan dari Inter Milan di pertandingan terakhirnya meski mengawali dengan baik. Juventus, sebaliknya, menikmati performa positif dalam beberapa pekan terakhir, bahkan meraih hasil imbang melawan pemimpin Liga Inter. Meski demikian, Cambiaso menekankan pentingnya untuk tidak meremehkan Napoli, tim yang bertekad meraih kemenangan dan mempertahankan gelar Liga musim ini. Menyadari rasa lapar dan ambisi lawan mereka di Napoli, Cambiaso mengakui bahwa pertandingan mendatang akan menjadi tantangan berat bagi Juventus. Katanya, seperti dikutip Tutto Mercato Web, "Kami berharap bisa mengulanginya, 2 tahun lalu mencetak gol adalah hal yang bagus. Ini akan menjadi pertandingan dengan 2 tim kuat, Napoli akan cukup tangguh, mereka baru saja mengalami 2 kekalahan dan kami cukup lapar. Kami akan menghadapi Napoli dalam performa yang bagus, namun semua itu bisa gagal jika kami meremehkan mereka. Mereka bekerja sangat keras untuk menjadi juara musim lalu dan masih memiliki beberapa pemain bagus yang bisa menyulitkan kami." 20 juta euro untuk Samarsik. Jumat ini, Juventus dan Napoli akan saling berhadapan dalam pertarungan penting bagi kedua klub dan tujuan masing-masing. Meski demikian, tampaknya kedua rival tersebut tidak akan bertarung secara eksklusif di lapangan, namun bentrokan mereka bisa saja meluas hingga ke bursa transfer. Menurut La Gazzetta dello Sport via Tutto Juve, Napoli siap menantang Juventus untuk mendapatkan jasa Lazar Samarsik. Gelandang Udinese ini adalah salah satu pemain yang tampil menonjol di musim sebelumnya. Hal ini hampir membuatnya pindah ke Inter musim panas lalu, namun kesepakatan itu secara mengejutkan gagal pada menit ke-11 karena perselisihan mengenai biaya komisi dan kebingungan mengenai surat kuasa antara ayah sang pemain, Mladen Samarsik dan mantan agennya Rafaela Pimenta. Meski demikian, pemain berusia 21 tahun ini tetap memiliki talenta yang menarik. Musim ini, ia sejauh ini telah berkontribusi dengan mencetak beberapa gol di Serie A dan memberikan banyak assist. Pemain internasional Serbia ini adalah pemain kreatif yang mampu bermain sebagai gelandang box-to-box atau gelandang serang. Dia juga memiliki tendangan kaki kiri yang tangguh. Namun, surat kabar merah muda tersebut yakin bahwa merekrut mantan pemain muda Leipzig itu bukanlah tugas yang mudah baik bagi Bianconeri maupun Partenope. Menurut sumber tersebut, Udinese saat ini meminta 20 juta euro untuk berpisah dengan bintang berbakat mereka. Kemungkinan masuknya peminat baru dari luar negeri juga akan mendorong kenaikan harga. Giuntoli akan serang Inter dalam perburuan Serie A. Cristiano Giuntoli secara halus mengkritik Inter Milan karena Nerazzurri terus-menerus menyebut Juventus sebagai favorit untuk memenangkan Liga.
Kedua klub terlibat dalam permainan pikiran yang strategis, dengan Juventus mempertahankan bahwa tujuan utama mereka adalah mengamankan finish di 4 besar. Namun, terlepas dari klaim tersebut, kedua tim terus meraih kemenangan, dan pertemuan terakhir mereka menghasilkan hasil imbang. Khususnya, Juventus dikecualikan dari kompetisi Eropa, sebuah faktor yang diyakini secara luas berkontribusi terhadap kinerja kuat mereka di Liga, membuat mereka tetap bersaing memperebutkan gelar. Di bawah manajemen Max Allegri, Juventus bertekad memenangkan setiap pertandingan, meski performanya mungkin sedang tidak dalam performa terbaiknya. Komitmen ini dipandang sebagai faktor kunci yang berkontribusi terhadap kesuksesan mereka dan memposisikan mereka sebagai pesaing kuat untuk meraih gelar juara. Meskipun demikian, Juventus tetap teguh pada pernyataan mereka bahwa tujuan utama mereka adalah mengamankan posisi 4 besar. Di sisi lain, Inter menegaskan bahwa Juventus diunggulkan karena absennya mereka di kompetisi Eropa, menambah lapisan intrik dalam permainan pikiran yang sedang berlangsung antara kedua klub. Menanggapi hal itu, Giuntoli berkata, seperti dikutip dari Football Italia, "Marotta adalah masternya bagi kami semua, namun tentu saja, dalam beberapa tahun terakhir, segalanya tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Mereka selalu memulai sebagai favorit dan mungkin, musim ini, mereka mencoba berbagi tanggung jawab. Kami adalah salah satu favorit untuk memenangkan liga dilihat dari penampilan kami dalam beberapa minggu terakhir, namun kami harus terus memainkan permainan pikiran ini dan selalu memberikan tekanan pada Inter Milan." Jual Iling 12 juta euro. Tottenham secara aktif mengejar minat mereka pada Samuel Iling Junior, dan The Lillywhites siap menantang pendirian Juventus pada bulan Januari. Iling Junior mengalami kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler dengan Juventus musim ini, meningkatkan kemungkinan klub mempertimbangkan untuk menjualnya. Tottenham yakin dia pantas mendapatkan kesempatan yang lebih baik dan bertujuan untuk membawanya kembali ke Inggris, tempat dia sebelumnya bermain untuk tim muda Chelsea. Meskipun Juventus terbuka untuk menjualnya, mereka mencari bayaran lebih dari 20 juta euro untuk berpisah dengan penyerang tersebut. Namun laporan Calcio Mercato menyebutkan Tottenham siap menguji Juventus dengan tawaran 12 juta euro. Meski jumlah tersebut jauh di bawah penilaian Juve, Spurs optimistis bisa mencapai kesepakatan dengan jumlah yang lebih rendah dari yang awalnya diinginkan Juventus. Iling Junior belum cukup bermain musim ini, yang mengejutkan dan dia mungkin harus meninggalkan klub dengan status pinjaman pada bulan Januari. Namun, jika Spurs bisa menawarkan hingga 15 juta euro untuk tanda tangannya, kami harus menjualnya sebelum kontraknya mendekati tanggal berakhirnya. Dia membutuhkan waktu bermain, dan semakin banyak waktu yang dia habiskan tanpa bermain, semakin tidak berharga dia di bursa transfer. Allegri mulai kembalikan masa kejayaan Juventus. Presenter TV Michele Criscitiello menegaskan kita semua bisa melihat Max Allegri mulai mendapatkan hasil di Juventus setelah bersabar selama beberapa waktu. Bianconeri bertujuan untuk mengakhiri musim ini sebagai juara Italia dan telah memposisikan diri mereka sebagai salah satu klub top di negara tersebut. Sejak kembalinya Allegri pada tahun 2021, tim bergulat dengan inkonsistensi dan belum mengamankan gelar liga atau trofi lainnya. Allegri telah memimpin fase pembangunan kembali, melakukan perubahan pada skuad bermain di setiap jendela transfer sejak dia kembali. Namun, tanpa sepak bola Eropa musim ini, Juventus menikmati musim yang fantastis, dan terbukti tim asuhan Allegri kini sedang dalam performa terbaiknya. Mereka berpeluang menjuarai liga musim ini jika tetap konsisten dan terus meraih kemenangan di berbagai laga. Berbicara tentang performa mereka, Criscitiello mengatakan, seperti dikutip dari Tutto Mercato Web, Allegri mulai meraih kemenangan, dari waktu yang singkat, secara ekstrim, dari keberuntungan atau keterampilan tidak masalah, tapi ini adalah pelatihnya dan suka atau tidak, dia tahu bagaimana harus bersabar. Dia bekerja dalam kondisi kritis, sering salah pilih, tapi tidak pernah ribut, menunggu momennya yang sepertinya sudah tiba. Kami menjalani musim yang fantastis, dan para pemain kami telah melakukan tugasnya dengan baik sehingga menjaga kami tetap dekat dengan puncak klasemen liga. Namun pekerjaannya baru saja dimulai, dan kami harus tetap konsisten untuk mencapai kesuksesan. Arsenal tetap ngebet dapatkan Vlahovic. Arsenal menolak untuk menghentikan perburuan mereka terhadap Dusan Vlahovic, meski sang striker tetap penting bagi Juventus.
The Gunners sudah lama menaruh minat terhadap penyerang asal Serbia tersebut, dan mereka merupakan rival utama Juve sebelum Bianconeri mendapatkan tanda tangannya dari Fiorentina. Arsenal terus memantau Vlahovic sejak kepindahannya ke Juventus, dan meski Bianconeri mempertimbangkan untuk menjualnya di musim panas, mereka tetap mempertahankannya sebagai striker utama. Meskipun Vlahovic penting bagi Juventus, Arsenal, yang membutuhkan pencetak gol baru, telah memperbarui minat mereka terhadap pemain tersebut. Menurut laporan di Tutomercato.web, The Gunners kemungkinan akan merekrut tanda tangannya pada bulan Januari atau di akhir musim. Mereka tetap waspada dalam mengejarnya, dan tak heran jika mereka mengajukan tawaran untuknya di jendela transfer mendatang. Meskipun kami ingin menjual DV9 di musim panas, dia telah menjadi pemain kunci kami di musim ini. Kami tidak bisa kehilangan dia di pertengahan musim dan harus mempertahankannya di skuad kami selama sisa musim ini. Inter akui Juve lawan terberat. Gelandang Inter Milan Nicolo Barella menjelaskan mengapa Juventus menjadi klub terberat yang harus dihadapi timnya. Bianconeri dan Inter bertemu sebelumnya akhir pekan lalu, dan pertandingan berakhir dengan jalan buntu. Meskipun Inter diperkirakan akan memenangkan pertandingan tersebut, hal ini terbukti lebih sulit dari yang diperkirakan. Hal ini menunjukkan mengapa beberapa orang percaya bahwa Juventus adalah pesaing kuat untuk meraih gelar Liga. Sebaliknya, pertandingan terakhir Inter adalah melawan Napoli, dan Nerazzurri merasa lebih mudah melawan sang juara bertahan, yang mengadopsi pendekatan lebih menyerang. Barella menyoroti bahwa Juventus adalah tim yang lebih kompak, menawarkan lebih sedikit ruang bagi Inter untuk menyerang dan menciptakan peluang, menjadikan mereka lawan yang menantang bagi timnya. Berbicara usai kemenangan melawan Napoli, Barella mengakui Juve adalah lawan terberat mereka. Katanya, seperti dikutip dari Football Italia, perjalanan masih sangat panjang, kami melihat dengan sangat baik bagaimana momen dapat mengubah suatu musim. Juventus adalah tim yang paling sulit untuk dilawan, karena mereka menutup ruang dan bertahan dengan baik. Napoli lebih terbuka dan kami memanfaatkannya. Barella tahu betapa sulitnya bermain melawan kami, dan kami tidak terkejut dengan komentar tersebut. Namun hal itu tidak akan mempengaruhi cara kami mempersiapkan diri menghadapi pertandingan dan kami harus melakukan semua yang kami bisa untuk menjaga momentum dan terus memenangkan pertandingan. Bernardeschi resmi kembali. Federico Bernardeschi terlihat di tempat latihan Juventus kemarin karena laporan mengaitkannya dengan kembalinya ke klub. Juve membutuhkan gelandang baru dan beberapa laporan menyebutkan mereka ingin menambahkan Bernardeschi ke grup mereka untuk sementara hingga akhir musim ini. Mereka telah kehilangan Paul Pogba dan Nicolo Fagioli dan mungkin harus menunggu hingga musim panas untuk mendapatkan pelapis yang cukup untuk pemain Prancis itu. Pada bulan Januari, klub-klub tidak ingin kehilangan pemain kuncinya ke sinyonya tua, dan mereka tahu bahwa merekrut seseorang seperti Bernardeschi akan lebih mudah hingga musim panas. Ketika laporan terus mengaitkannya dengan kembalinya ke klub, sebuah laporan di Football Italia mengklaim dia berada di tempat latihan Bianconeri kemarin, dan seorang penggemar bertanya kepadanya apakah dia akan kembali ke klub. Dia menjawab, "Saya harap begitu." Bernardeschi kesulitan bermain di musim terakhirnya di buku kami, yang merupakan tanda jelas bahwa ia bukanlah pemain yang cocok dengan gaya Max Allegri. Kiprahnya di MLS juga belum terlalu sukses, jadi hampir tidak masuk akal bagi kami untuk menambahkannya ke skuad kami lagi. Kami perlu melupakannya dan mencari pemain di Eropa yang sedang dalam performa bagus untuk ditambahkan ke grup kami. Conte gantikan Allegri, Chiesa pilih cabut. Federico Chiesa berpotensi meninggalkan klub Liga Italia, Serie A, Juventus, di bursa transfer kalau Antonio Conte masuk menggantikan Massimiliano Allegri. Federico Chiesa sampai sekarang masih beberapa kali dikaitkan dengan klub-klub Premier League seperti Manchester United dan Liverpool. Ternyata, hal ini disebabkan Chiesa kurang suka dengan taktik Massimiliano Allegri yang menempatkannya sebagai striker dalam posisi 3-5-2. Oleh sebab itu, Football Italia melaporkan bahwa sang pemain ingin tahu siapa pelatih yang akan menggantikan Max Allegri, sebelum memutuskan untuk bertahan atau hengkang. Sebab, ia disebut ingin bermain sebagai winger kiri, yang memang merupakan posisi naturalnya selama ini. Chiesa memang sudah beradaptasi sebagai striker, tapi ia tidak puas. Antonio Conte sendiri dikabarkan bakal menggantikan Allegri mulai musim depan. Conte selama ini sudah dikenal maniak dengan formasi 3-5-2 atau 3-4-2-1. Sayangnya, dua formasi tersebut tidak mendukung pemain berstatus winger.
Artinya, besar kemungkinan Chiesa bakal hengkang dari Turin kalau Conte jadi pelatih mereka. Dengan perannya itu, Chiesa hanya akan cocok bermain dengan skema yang memiliki posisi sayap, seperti 4-3-3 atau 4-2-3-1. Kebetulan, Manchester United yang sedang terus dikaitkan dengannya, menggunakan formasi 4-2-3-1 di bawah Erik ten Hag yang memungkinkan Chiesa untuk tampil maksimal. Demikian pula dengan Liverpool yang mengandalkan 4-3-3. Chiesa bisa bersinar di bawah kepelatihan Jurgen Klopp bersama mereka. Allegri jadi rebutan Liga Inggris. Manajer Juventus Max Allegri telah dikaitkan dengan potensi kepindahan ke Liga Premier jika dia meninggalkan Turin pada musim panas. Allegri, yang kembali ke Stadion Allianz 2 musim lalu, menghadapi tantangan dalam memenangkan trofi selama periode ini, yang menyebabkan pengawasan dan tekanan dari beberapa bagian dari fanbase. Meski terjadi gejolak di luar lapangan, Allegri tetap menjaga timnya fokus pada hasil di lapangan. Namun, ekspektasi klub papan atas seperti Juventus adalah mengamankan trofi, dan tekanan semakin besar bagi Allegri untuk mewujudkannya. Spekulasi menunjukkan bahwa terlepas dari apakah Allegri memenangkan trofi musim ini, ia kemungkinan akan meninggalkan Juventus di akhir musim. Antonio Conte dikabarkan diperkirakan akan kembali ke Allianz Stadium. Menurut laporan Football Italia, jika Allegri pergi, ada potensi dia pindah ke Liga Inggris, dengan Manchester United disebut-sebut sebagai kemungkinan tujuan di mana dia bisa mengambil peran manajerial. Allegri adalah salah satu pelatih terbaik di Eropa, dan klub-klub mengetahuinya, meski periode keduanya di Juventus belum membuahkan hasil. Jika memiliki pemain yang tepat, tim asuhan Allegri bisa mengalahkan lawan manapun untuk memenangkan trofi. Mudah-mudahan, dia bisa memimpin tim saat ini meraih gelar liga lainnya sebelum dia meninggalkan klub. John Elkann buka-bukaan akan jual Juventus. CEO Exor sekaligus pemimpin kerajaan keluarga Agnelli, John Elkann, mengomentari rumor bakal menjual Juventus. Keluarga Agnelli telah memiliki klub ini selama 100 tahun dan menjadikannya klub tersukses di Italia. Bianconeri terus menunjukkan bahwa mereka adalah klub papan atas di negaranya, namun dalam beberapa musim terakhir, banyak masalah di luar lapangan yang menimpa tim hitam putih. Dewan sebelumnya terpaksa mengundurkan diri setelah banyak keputusan keuangan buruk yang mereka buat diketahui publik. Pada momen tersebut, beberapa pemberitaan menyebutkan bahwa keluarga Agnelli bisa menjual Juventus setelah menumpuk utang dalam jumlah besar. Namun, Elkann meyakinkan bahwa mereka tidak ingin menjualnya, dan klub kini berada dalam posisi yang sehat. Katanya, seperti dikutip Tutto Mercato Web, "Kami tidak didekati dananya dan kami juga tidak mendekati mereka. Ini bukan perspektif saat ini atau yang menarik minat kami." Menambahkan, manajemen Juventus saat ini telah menyelesaikan semua masalah yang dihadapi klub di bidang olahraga. Ketika masalah-masalah ini telah berlalu, kita dapat fokus pada masa depan. Kami memiliki salah satu pemilik terbaik di dunia dan akan menjadi bencana jika keluarga Agnelli menjualnya dan pergi. Lawan Inter, Locatelli siap tampil memukau. Juventus mendapat peningkatan dalam hal kebugaran seiring dengan kemajuan Manuel Locatelli dalam pemulihan cederanya menjelang pertandingan mereka melawan Inter Milan. Locatelli absen mewakili Italia saat jeda internasional, dan Juventus sempat berharap ia bisa fit untuk laga melawan Inter Milan. Namun, sang gelandang telah meningkatkan pemulihannya dalam beberapa jam terakhir, seperti dilansir Football Italia, mengungkapkan bahwa ia sebagian mengikuti latihan grup di sesi terakhir. Perkembangan ini menjadi dorongan signifikan bagi Bianconeri yang sangat ingin memastikan kebugarannya. Meskipun masih belum jelas apakah ia akan dinyatakan fit untuk pertandingan tersebut, tentu saja merupakan berita yang menggembirakan bahwa ia berpartisipasi dalam pelatihan sebagian. Locatelli adalah salah satu nama pertama yang masuk dalam daftar tim di Allianz Stadium, dan sungguh luar biasa mendengar bahwa dia bisa fit. Namun, kami harus berhati-hati dalam menggunakan pemain manapun dalam pertandingan itu dan klub harus memprioritaskan hanya menurunkan pemain yang sudah dinyatakan fit untuk memainkan permainan tersebut. Jika Locatelli tidak dalam kondisi terbaiknya, kami harus mencari gelandang lain agar tidak mengambil risiko kehilangan dia dalam jangka panjang. Serahkan Rabiot secara gratis. Manchester United ingin mengontrak Adrien Rabiot pada awal musim lalu dan mencapai kesepakatan mengenai biaya transfer dengan Juventus.
Bianconeri mengizinkan pemain Prancis itu untuk berbicara dengan Setan Merah, namun pembicaraan tidak berjalan sesuai rencana, dan dia tetap berada di Stadion Allianz. Rabiot kemudian menjalani musim terbaiknya di Bianconeri dan memaksa klub untuk memberinya kontrak baru. Juve kini menikmati bakatnya, namun ia hanya menandatangani kontrak 1 tahun di musim panas dan akan berstatus bebas transfer saat masa jabatannya berakhir. Dia tampaknya tidak bersemangat untuk menandatangani perpanjangan pada tahap musim ini dan United sekarang ingin mengontraknya sebagai agen bebas. Juve tidak akan menyukai ini karena itu berarti dia bisa memilih untuk pindah dari Turin ke Old Trafford daripada menandatangani perpanjangan kontrak dengan mereka. Dia kini menjadi salah satu pemimpin di klub, hal ini berkat pengaruhnya di lapangan dan di ruang ganti. Buruknya performa Vlahovic. Paolo Di Canio berbagi pemikirannya tentang perjuangan Dusan Vlahovic di Juventus dan menyalahkan sang striker sendiri. Vlahovic bergabung dengan Juventus sebagai salah satu striker top Serie A, menunjukkan kehebatannya dalam mencetak gol di Fiorentina. Bianconeri melakukan investasi besar dalam transfernya, menawarkan gaji yang signifikan berdasarkan penampilan impresifnya di Florence. Namun, sejak pindah ke Juventus, Vlahovic kesulitan mencetak gol secara konsisten dan tidak memenuhi ekspektasi. Dalam upaya memitigasi kerugian mereka, Juventus dikabarkan mencoba melepasnya selama bursa transfer musim panas. Sementara beberapa penggemar dan pakar mengaitkan kesulitan Vlahovic dengan gaya permainan Max Allegri, Paolo Di Canio percaya bahwa sang striker sendiri tidak memanfaatkan waktunya di lapangan. Menurut Di Canio, tanggung jawab atas perjuangan Vlahovic terletak pada pemain, bukan manajer. Katanya, seperti dikutip Tutto Mercato Web. Apakah ini salah pemain dengan cara bermain tim, bukan sebaliknya? Conte resmi kembali, siap gantikan Allegri. Juventus secara konsisten dikaitkan dengan kepindahan Antonio Conte untuk menjadi manajer mereka berikutnya, dan dia telah menanggapi rumor tersebut. Mantan pemain sekaligus pelatih Bianconeri itu tak lagi terikat sejak meninggalkan perannya sebagai pelatih Tottenham musim lalu. Lanjutkan menonton. Ia berperan penting dalam membantu Juve memulai dominasi terakhirnya di Liga Italia dan mengakhirinya sebagai manajer Inter Milan pada tahun 2021. Conte, yang juga mantan pemain Bianconeri, tetap menjadi salah satu putra kesayangan mereka di antara banyak mantan pemain. Meski mantan pelatih Bianconeri sempat berselisih dengan Juve saat menangani Inter, ia memiliki tempat spesial bagi Bianconeri di hatinya. Saat ia menghabiskan waktu jauh dari sepak bola, ia ditanya tentang kembalinya ke Juventus dan berkata, seperti dikutip oleh Calcio Mercato. Pernikahan selalu dilakukan berdua, Anda selalu bisa bermimpi dan berharap bisa menikah di lain waktu. Yang penting ada sharing pemikiran. Saat ini saya sedang menikmati waktu luang yang saya miliki, saya terus belajar dan melihat-lihat untuk memperluas pengetahuan saya. Conte adalah salah satu putra favorit kami dan kami akan segera membawanya kembali jika ada kesempatan. Dia adalah karakter yang berapi-api, tapi seperti Allegri, dia selalu menyelesaikan pekerjaan dan memastikan timnya bermain dengan pola pikir kemenangan. Pelatih Turki akui Yildiz lebih berbakat dari Ronaldo. Sementara para penggemar Juventus sangat antusias dengan kenan Yildiz sejak ia bergabung dengan klub tersebut tahun lalu, seluruh warga Turki kini memberikan pujian kepada pemain muda tersebut. Di jeda internasional kali ini, pemain berusia 18 tahun itu melakukan debut penuhnya untuk timnas senior pada laga persahabatan melawan Jerman. Dia menandai kesempatan itu dengan mencetak gol yang luar biasa saat Turki mengalahkan tuan rumah mereka dengan selisih 3 gol berbanding 2. Namun meski manajer asal Turki, Vincenzo Montella berusaha mengendalikan kehebohan tersebut, pihak lain sudah menyatakan bahwa pemain muda ini akan menjadi pemain besar berikutnya dalam sepak bola. Misalnya, pelatih Turki U19 Soykan Baskar percaya bahwa Yildiz secara teknis lebih unggul dari legenda Portugal dan mantan bintang Juventus Cristiano Ronaldo. 2 tahun lalu banyak klub besar yang tertarik padanya, ungkap Baskar dalam wawancaranya dengan Aspor via Calcio Mercato.
Yildiz lebih bertalenta dibandingkan Cristiano Ronaldo. Tekniknya dalam menguasai bola lebih unggul dari teknik pemain Portugal. Yildiz menandatangani kontrak dengan Juventus sebagai agen bebas pada musim panas 2022 setelah menghabiskan 10 tahun di Bayern Munich. Musim lalu, ia tampil maksimal bersama skuad Primavera, mendapatkan promosi berturut-turut ke Juventus Next dan selanjutnya ke tim utama. Bahkan para pengkritik Ronaldo pun setuju bahwa membandingkan pemain berusia 18 tahun itu dengan beberapa legenda sepak bola terbesar, apalagi pemenang Ballon d'Or 5 kali, adalah hal yang terlalu dini untuk saat ini. Juventus harus melakukan yang terbaik untuk melindungi remaja tersebut dari ekspektasi tinggi yang dibebankan padanya, karena kita telah melihat banyak karir menjanjikan yang tergencet karena beban berlebihan. Kembalinya Bremer dengan rekan timnya di Torino. Dengan Alexandro menuju pintu keluar, Juventus akan mencari bek baru di musim panas. Bianconeri saat ini dapat mengandalkan kapten mereka Danilo dan rekan senegaranya Gleison Bremer, sementara Federico Gatti secara bertahap mempertajam peralatannya. Daniel Rugani juga terbukti menjadi pelapis yang andal. Namun, bermain dengan 3 bek membutuhkan kedalaman pertahanan tambahan, terutama dengan sepak bola Eropa yang kembali digelar mulai musim depan. Jadi menurut Repubblica Torino melalui Il Bianconero, Juventus mungkin ingin meniru kudeta Bremer dengan merekrut mantan rekan setimnya Alessandro Buongiorno. Pemain berusia 24 tahun itu perlahan tapi pasti memantapkan dirinya sebagai pendukung kuat di lini belakang Granata. Dia juga mendapat pengakuan tambahan atas penampilannya yang solid pada hari Senin saat Italia bermain imbang tanpa gol melawan Ukraina. Dia dan Francesco Acerbi kami sama-sama luar biasa di lini belakang, sehingga memainkan peran penting dalam kualifikasi Azzurri ke Euro 2024. Ini merupakan caps kedua sang bek bersama timnas senior. Jadi, menurut sumber tersebut, Bianconeri sedang mempertimbangkan prospek menyatukan kembali Bremer dengan kawan lamanya di Torino. Meskipun Bremer senang untuk berpindah jalur lintas kota, Buongiorno mungkin enggan untuk mengikutinya. Pemain asal Italia ini adalah pendukung Torino yang telah memulai karirnya di klub sejak usia muda. Meskipun ini bukan pertama kalinya seorang pesepak bola mengkhianati klub masa kecilnya, orang akan berpikir bahwa Buongiorno akan menghindari seluruh bencana ini jika ia menerima tawaran dari klub top lainnya, dan lebih memilih untuk mengambil pilihan karir yang tidak terlalu mengejutkan. Juve barter Vlahovic dengan klub tak terduga. Klub Liga Italia, Serie A, Juventus, siap melakukan barter Dusan Vlahovic ke klub tak terduga yang bakal membuat Arsenal gigit jari di bursa transfer Januari 2024. Dusan Vlahovic selama ini cukup santer dikabarkan menjadi incaran beberapa klub Premier League, seperti Chelsea, Arsenal, sampai Manchester United. Namun ternyata, Tutto Juve melaporkan bahwa Juventus atau Bianconeri justru siap melakukan barter dengan raksasa La Liga Spanyol, Atletico Madrid. Atletico menjadi pihak pertama yang membuka pikiran manajemen Bianconeri untuk melakukan barter. Los Rojiblancos saat ini memang sangat meminati Dusan Vlahovic. Kebetulan, Juventus sendiri juga membidik dua pemain mereka, yakni Alvaro Morata, striker, dan Rodrigo De Paul, gelandang. Mumpun Atletico ingin memboyong Vlahovic, Juventus pun jadi menjajaki peluang barter. Mereka akan memilih antara Morata atau De Paul. Untuk Morata, jelas sang pemain bisa langsung menggantikan posisi Vlahovic dalam skuad Massimiliano Allegri. Namun, mereka juga butuh De Paul untuk sektor gelandang. Kalau rumor ini benar, Arsenal bakal gigit jari, lantaran mereka berpotensi gagal total untuk memboyong Dusan Vlahovic ke Stadion Emirates di Januari 2024. Hanya saja, untuk sementara waktu ini, Juventus belum mengambil keputusan terkait siapa yang akan mereka pilih antara Morata dan De Paul. Pihak Atletico Madrid sendiri juga belum mengetahui niatan dari raksasa Serie A Italia tersebut. Jadi, komunikasi lebih jauh masih harus dilakukan kedua pihak.
Semakin dekat, Juve siap amankan gelar Serie A. Juventus akan menuju pertandingan kandang mereka mendatang melawan Inter Milan dengan satu hal dalam pikiran mereka, mengklaim posisi teratas di klasemen Serie A. Inter menyambut pertandingan ini dengan keunggulan 2 poin atas Juventus dan kemenangan di Allianz Stadium akan membuat mereka difavoritkan untuk memenangkan gelar. Para bandar taruhan terbaik di Serie A menilai Inter memiliki peluang 4-6 untuk mengakhiri musim ini dengan berada di puncak klasemen, namun Juve akan bersemangat untuk menyelesaikannya ketika mereka bertemu pada tanggal 26 November. Tim asuhan Massimiliano Allegri memiliki harga terbaik 5-1 untuk memenangkan gelar pertama mereka sejak 2019-20, namun peluang tersebut akan hilang jika mereka mencatatkan kemenangan atas Inter. Juventus sempat memimpin klasemen pada pertandingan putaran terakhir, dengan kemenangan 2-1 atas Cagliari membuat mereka unggul 1 poin dari rival gelar mereka. Inter dengan cepat mendapatkan kembali keunggulan mereka berkat kemenangan 2-0 atas Frosinone, mempersiapkan pertemuan epik yang menjanjikan di akhir bulan ini. Dengan AC Milan dan Napoli yang saat ini kesulitan untuk mendapatkan konsistensi, Inter dan Juventus mendapatkan keuntungan yang berguna di puncak klasemen Serie A. Juventus berada dalam kondisi yang sangat baik sejak kekalahan tunggal mereka, menang 6 kali dan seri 1 kali dari 7 pertandingan berikutnya. Mereka hanya kebobolan 1 gol selama periode itu. Inter telah meraih 6 kemenangan berturut-turut sejak kalah di kandang dari Sassuolo, dengan hanya Bologna dan Atalanta yang berhasil menembus pertahanan mereka di pertandingan tersebut. Pasukan Simone Inzaghi juga harus bersaing di babak grup Liga Champions, meskipun mereka telah mengamankan tempat di babak 16 besar dengan 2 pertandingan tersisa. Memilih pemenang pertandingan mendatang antara Juventus dan Inter bukanlah tugas yang mudah, dengan performa terkini menunjukkan tidak banyak pilihan di antara mereka di Allianz Stadium. Kedua tim sama-sama kuat di lini belakang dan kemungkinan besar tidak akan menyerah terlalu banyak dalam pertandingan yang tidak ingin kalah. Juve mungkin sedikit lebih defensif, sebuah poin dibuktikan dengan hanya mencetak 8 gol dalam 7 pertandingan terakhir mereka. Inter lebih produktif di depan gawang, meski menarik untuk melihat apakah mereka mengambil pendekatan menyerang mengingat apa yang dipertaruhkan. Juventus lebih unggul atas Inter musim lalu, mencatatkan kemenangan kandang 2-0 pada bulan Desember sebelum menambahkan kemenangan 1-0 di San Siro pada bulan Maret. Inter memperoleh sedikit balas dendam pada akhir musim ini, dengan mengklaim kemenangan agregat 2-1 di semifinal Coppa Italia. Mereka kemudian memenangkan trofi dengan mengalahkan Fiorentina. Meskipun kedua tim ingin meraih 3 poin dari pertemuan terakhir mereka, hasil imbang akan menjadi hasil yang memuaskan bagi masing-masing tim. Juve memiliki jadwal yang cukup baik di bulan Desember. Dengan pertandingan kandang melawan Napoli dan Roma tidak diragukan lagi merupakan ujian terberat yang mereka hadapi. Namun, bukan hal yang mustahil untuk membayangkan mereka bisa mengumpulkan 15 poin dari 5 pertandingan liga mereka selama sebulan, yang akan membawa mereka memasuki tahun 2024 dengan suasana hati yang baik. Sebaliknya, jadwal Inter lebih sulit di atas kertas, dengan kunjungan ke Napoli dan Lazio menjadi bulan yang bisa menjadi bulan yang menyusahkan. Jika Juventus bisa mengamankan kemenangan atas rival mereka dalam meraih gelar juara, hal itu akan menempatkan mereka di posisi terdepan untuk terus menantang gelar Serie A. Meski masih ada banyak pertandingan tersisa, Juve tidak mampu memberi Inter keunggulan 5 poin pada tahap musim ini. Dengan mengingat hal tersebut, mendukung tim untuk meraih hasil imbang dengan susah payah dengan odds 5-2 mungkin merupakan cara untuk memainkan yang satu ini. Kepindahan Juventus untuk Fabian Ruiz menjadi rumit. Juventus telah menyatakan minatnya pada gelandang PSG Fabian Ruiz, dan meskipun transfer tersebut tampaknya masuk akal karena terbatasnya waktu bermainnya di Parc des Princes, laporan terbaru menunjukkan bahwa kepindahan tersebut menjadi rumit.
Meskipun Ruiz sudah familiar dengan Serie A sejak masih di Napoli, ada beberapa kendala yang muncul. Menurut laporan di Tuttomercato Web, transfer tersebut menghadapi tantangan terutama karena gaji Ruiz yang besar di PSG, yang mungkin sulit ditandingi oleh Juventus di paruh kedua musim ini. Selain itu, PSG dikabarkan hanya bersedia melepasnya jika Juventus mengontraknya di akhir musim dengan harga sekitar 30 juta euro, sebuah kesepakatan yang tidak dapat dipenuhi oleh Juventus. Mengingat keadaan ini, laporan tersebut menunjukkan bahwa Juventus kemungkinan akan mengalihkan fokusnya ke target transfer lain, karena kerumitan seputar kesepakatan Ruiz membuatnya kurang layak untuk dilakukan klub saat ini. Ada banyak syarat untuk mencapai kesepakatan dengan Ruiz, dan kami tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuknya. Sebaliknya, kita bisa menunggu hingga musim panas dan merekrut gelandang yang tepat yang akan tampil lebih baik dari pemain Spanyol itu. Dapatkan kesepakatan Partey. Juventus secara aktif mengejar minatnya pada Thomas Partey dan sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk mengontraknya pada bulan Januari. Gelandang asal Ghana ini telah lama menjadi incaran Juventus dan berada di ambang meninggalkan Arsenal dalam beberapa bulan terakhir. Partey awalnya diperkirakan akan pergi setelah Arsenal mengamankan penandatanganan Declan Rice di jendela transfer terakhir. Namun, langkah tersebut tidak terwujud, dan ia menghadapi tantangan kebugaran pada musim ini. Meskipun masalah kebugarannya diperkirakan akan menghalangi Juventus, Bianconeri sangat membutuhkan penguatan lini tengah dan memandang Partey sebagai pemain yang dapat meningkatkan skuad mereka. Menurut laporan Football Italia, Juventus telah menanyakan kepada Arsenal tentang prospek mengamankan Partey dengan status pinjaman selama jendela transfer Januari mendatang. Partey rawan cedera sejak dia pindah ke London, dan kami harus berhati-hati dalam menambahkan dia ke grup kami. Kami telah menangani terlalu banyak pemain yang rentan cedera dalam beberapa minggu terakhir dan harus berhati-hati untuk tidak menambahkan Partey ke dalam daftar. Dia tidak diragukan lagi adalah gelandang yang bagus, tapi kami tidak bisa menambahkannya ke skuad kami ketika dia kesulitan untuk tetap fit. Turunkan kembali duet Vlahovic-Chiesa untuk lawan Inter. Juventus akan menghadapi Inter Milan dengan barisan penyerang yang kesulitan mencetak gol belakangan ini. Federico Chiesa dan Dusan Vlahovic, yang mengawali musim dengan baik sebagai pencetak gol terbanyak klub, mengalami penurunan performa mencetak gol dalam beberapa pekan terakhir. Meskipun Juventus meraih kemenangan, penampilan bertahan mereka sangat penting. Sementara pemain bertahan memainkan peran penting dalam mencetak dan mencegah gol, Juventus membutuhkan serangan yang lebih kuat untuk mengatasi Inter Milan. Inter Milan memiliki beberapa penyerang terbaik Serie A, dan diperkirakan akan menjadi ancaman signifikan di pertandingan mendatang. Jurnalis Giovanni Guardiola, yang mengamati kedua klub dalam persiapan derby di Italia, berpendapat bahwa Inter Milan memiliki serangan yang lebih unggul. Katanya, seperti dikutip Tuttomercato Web, Inter dengan Lautaro Martinez dan Thuram mencetak gol 2 kali lebih banyak dibandingkan Chiesa dan Vlahovic. Allegri perlu menemukan penyerang terbaiknya sesegera mungkin. Mungkin tidak perlu banyak waktu untuk menghidupkannya kembali. Sebuah gol di malam terpenting tanggal 26 November. Para penyerang kami kesulitan dalam beberapa minggu terakhir dan kami benar-benar harus tampil lebih baik di lini depan untuk mengalahkan Inter. Jika kami terus bermain seperti yang kami lakukan dalam beberapa minggu terakhir, kami mungkin tidak mempunyai peluang untuk menyakiti mereka. Potensi Juve Scudetto, meski Inter lebih kuat. Anggota Dewan FIFA dan penggemar Juventus Evelina Kristilin menegaskan bahwa dia yakin Bianconeri bisa kembali menjadi juara Italia di akhir musim ini. Juventus berpeluang memenangkan Liga, namun masih terlalu dini di musim ini untuk menyatakan pertandingan mendatang mereka melawan Inter Milan akhir pekan ini sebagai pertandingan yang menentukan. Inter saat ini memimpin Liga dan unggul 2 poin dari Juve di klasemen. Nerazzurri dianggap sebagai favorit untuk memenangkan Liga,
namun awal yang baik dari Juventus dan absennya mereka dari sepak bola Eropa berarti mereka memiliki peluang bagus untuk menantang gelar. Kristilin ditanya apakah dia yakin Bianconeri mempunyai peluang bagus untuk memenangkan Liga dan berkata, seperti dikutip oleh Tutto Mercato Web. Apakah saya percaya pada Scudetto? Tentu saja saya mempercayainya, namun dengan hati-hati, Inter bermain lebih baik dan memiliki skuad yang lebih lengkap, namun Juventus dengan pertahanan dan determinasi super, telah mencapai apa yang tidak mereka duga. Kami para penggemar kembali dari tahun yang buruk dan kami pikir kami membawa nasib buruk pada diri kami sendiri. Bahkan burung hantuku pun terdiam. Kami memulainya dengan sangat hati-hati, namun hal ini berjalan lebih baik dari perkiraan siapapun. Awal kuat kami di musim ini memudahkan kami untuk melihat bahwa kami benar-benar bisa memenangkan Liga. Inter adalah penantang utama, jika kami mengalahkan mereka setelah jeda, itu bisa membantu kepercayaan diri kami. Pilihkan WA sebelum tanding dengan Inter. Juventus akan menghadapi Inter Milan segera setelah jeda internasional, menandai kembalinya beraksi yang menantang setelah jeda 2 minggu. Meskipun sudah aktif terlibat dalam perburuan gelar, pertandingan melawan Inter Milan siap untuk membedakan pesaing sejati dari sekadar pesaing. Saat ini menghuni peringkat kedua klasemen Liga, Juventus berpeluang menyalip Inter jika berhasil meraih kemenangan, tugas yang cukup menantang. Meskipun bergulat dengan cederanya pemain-pemain kunci, Bianconeri mempertahankan rekor tak terkalahkan yang mengesankan sebelum jeda internasional. Namun, laga mendatang melawan Inter Milan menuntut kehadiran talenta terbaiknya untuk mengamankan kemenangan. Menurut Calcio Mercato, ada kemungkinan Juventus akan mendapatkan kembali 3 pemain krusialnya dari cedera jelang laga. Laporan tersebut menunjukkan bahwa Danilo, Alexandro, dan Timothy Weah berada dalam tahap akhir pemulihan mereka dan mungkin tersedia untuk pertandingan tersebut. Mengalahkan Inter akan sulit, namun kami memiliki motivasi yang cukup untuk mencapai hal ini, dan performa kami baru-baru ini menempatkan kami pada posisi yang sangat baik. Para pemain mengetahui pentingnya pertandingan apapun melawan Nerazzurri dan mereka ingin menduduki puncak klasemen Liga. Harga Vlahovic bikin pelamar tak berkutik. Juventus ingin berpisah dengan Dusan Vlahovic dalam beberapa bulan mendatang, namun tugas tersebut terbukti menantang. Meskipun penyerang asal Serbia ini merupakan pemain penting bagi tim asuhan Max Allegri, hasil mencetak golnya tidak memenuhi persyaratan tim. Vlahovic sebelumnya tampil cemerlang sebagai salah satu striker top di sepak bola Eropa selama berada di Fiorentina, sehingga mendorong Juventus untuk mencari tambahannya ke dalam skuad mereka dengan harapan dapat mengubah nasib tim. Namun, setelah 1,5 musim berlalu, sang striker masih kesulitan mencetak gol secara konsisten. Klub telah mempertimbangkan untuk menjualnya pada musim panas dan diperkirakan akan menjualnya lagi pada akhir musim ini. Namun, laporan tentang Il Bianconero mengungkapkan adanya komplikasi terkait pendapatan Vlahovic di klub. Sebagai salah satu pemain dengan pendapatan tertinggi, gaji sang striker menjadi kendala bagi rencana klub. Juventus bertujuan untuk memperpanjang kontraknya dengan mengurangi gajinya saat ini, sehingga lebih memungkinkan bagi mereka untuk menjual penyerang Serbia tersebut. Vlahovic belum memenuhi ekspektasi di klub dan kami harus mempertimbangkan untuk melepasnya sesegera mungkin. Namun, akan sulit bagi kami untuk menemukan pembeli yang mau membayar mahal karena bentuknya saat ini. Susah diprediksi, Inter takut hadapi Juventus. Simone Braglia telah mengeluarkan peringatan kepada Inter Milan, memperingatkan mereka tentang potensi pendekatan sinis Juventus dalam pertandingan mendatang setelah jeda internasional.
Pertemuan yang sangat dinanti antara Juventus dan Inter Milan dianggap sebagai salah satu pertemuan derby d'Italia paling krusial dalam beberapa musim terakhir. Kemenangan bagi Juventus akan membawa mereka ke puncak klasemen Serie A. Inter Milan secara luas dipandang sebagai tim yang lebih siap untuk memenangkan Liga dan saat ini memegang posisi teratas klasemen. Juventus